Ya, halo semuanya. Bertemu dengan saya Muhammad Hadi Yudianto dalam topik pembelajaran Internet of Things. Di sini saya tidak akan sendiri karena dibantu dengan Pak Vito Hafiz Cahaya Putra. Kami berdua berasal dari Prodi Computer Science BINUS Bandung. Ya, tanpa berlama-lama, silahkan menyaksikan topik kami. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya dan terus semangat untuk belajar ilmu pengetahuan. Oke, di sesi yang terakhir ini yaitu sesi 11, kita akan melanjutkan dari sesi pertemuan sebelumnya yaitu untuk menarik data ya atau mengirimkan data dari platform ThingSpeak untuk dikirimkan ke simulator Walkly agar dapat menggerakkan aktuator-aktuator yang sesuai gitu ya dengan tugasnya. Proyek karena AM cerdas menggunakan Rate of Things menerima data sensor dari ThingSpeak gitu ya. Sekarang kita akan coba untuk menerima data sensor dari ThingSpeak gitu ya untuk menggerakkan suatu aktuator. Nah, di sini kita akan gunakan berbagai aktuator. Nanti servo ini tujuannya untuk istilahnya apa ya, membuka ini ya makanan. Lalu ada warna kuning dan merah juga nanti untuk memberikan apa ya peringatan kalau apabila suhunya sangat panas gitu ya. Kalau kuning atau merah gitu ya. Nah, di antara dua lampu ini salah satu lampu ada yang khusus untuk apabila ada target gitu ya atau ada objek yang mendekat ke kandang. Ada buzzer juga untuk memberikan peringatan juga. Juga ada satu bias motor stepper yang ini yang menarik. Nah, ini untuk motor stepper tuh jadi untuk memberikan rotasi gitu ya. Agar tirainya bisa terbuka gitu ya. Ya, untuk susunan sematiknya seperti ini. Ya, untuk sematiknya, kalian boleh screenshot dulu ininya ya, apa tabel pinnya ya, terhubung pinnya antara aktuator dengan ESP32-nya. Saja nggak apa-apa. ESP32 proyek menerima data gitu ya dari ThingSpeak gitu ya. Kita akan membutuhkan ada servo ya, ada satu servo kita perlu. Oh sorry, nah ini Besiel stepper. Nah ini yang I2C board. Nah, kita sebenarnya ada penyesuaian LED ya, kan lampu-lampu ini ya. Lampu di sini, lalu di sini lagi LED lagi, resistor, resistor lagi. Kita lanjutkan di sini, silakan ke bagian diagram.json ini. Kita ubah ya untuk resistornya jadi 270 saja. Ya, ini yang 1000, ini juga sama 270 gitu ya. Ya, ini lampunya warnanya ya. Ini warna kuning. Perlu ada langsung saja dihubungkan ke breadboard ya dari USB seperti biasa karena banyak juga kebutuhan yang aktuator lainnya menggunakan grounding gitu ya. Oke, jadi seperti ini ya. Sorry, kita kurang buzzer ya. Nah, buzzer mungkin nggak akan terdengar ya di sini buzzer tapi nggak apa. Ya, kita hubungkan saja nggak apa walaupun tidak tidak akan ada suaranya gitu ya. Kita kayaknya perlu ada kebutuhan 5 volt juga nggak apa berarti nah kita perlu langsung aja ke breadboard gitu ya kita hubungkan. Oke, nggak apa agak memutari USB gitu ya. Nah, ini kita kebawahkan. Ini 5 volt kita hubungkan dulu ke sini. Ya, kita berikan dari yang B2 min ke 14 seperti ini ya, kurang lebih untuk yang biasa yang ini agak ke bawah. Oke. Lalu SDA. Nah, SDA ini ada khusus ya. Boleh silakan yang lain mengikuti ya, menyusul saja untuk nanti dirapikan kabelnya. Kita akan langsung saja untuk melakukan programnya gitu ya. Boleh ke bagian library manager. Nah, pertama-tama di sini kita perlu adanya ThingSpeak ya. Seperti biasa, waktu di pertemuan 9 kita perlu ada ThingSpeak buat ini kan. Lalu menarik data gitu ya. Lalu WiFi, si ke WiFi. Lalu di sini ada ESP32 servo ya. Ada nih, ESP32 servo. Lalu kita perlu adanya stepper ya untuk motor steppernya. Lalu yang terakhir install yang I2C gitu ya. Nah ini.
wifi.h. Oh, sorry. Oke. Include-nya, oke. Seperti ini sama semua ya, yang api.thingspeak.com ya. Nanti buat kita rangkai ID. Nah, ini disesuaikan dengan ID masing-masing ya, semua. Nah, kita ke ID, boleh ke atas. Nah, ini yang saya. Yang ini harus yang sesuai dengan channel semua yang masing-masing gitu ya. Oke, nah kalau sudah, nah di sini kita perlu copy paste dulu ya, yang di bagian API case-nya. Oke, silahkan. Nah, di copy paste yang ini, disorot dulu itu copy paste, lalu silakan ke sini. Kita ini kan objeknya stepper, kita perlu adanya steps. Nah, nanti kita akan perlu post ya nanti. Nanti akan dilihat untuk penggunaannya gitu ya. Nah, kurang lebih ini perubahan penggunaannya untuk pas penarikan tirai gitu ya. Nanti. Kalau sudah, kita masuk ke bagian setup, output, lalu pin mode, oh, sorry, pin mode, dot print, itu ya. Oke, kalau sudah sini, kita serial dot println connected, kita berikan delay 1 detik. Ini biar readable. Oke, harapannya, oh ini, tirai ya. Oke, silakan kita masuk ke bagian loop, println, kita berikan waiting gitu ya. TS data ID ke layar LCD-nya, cursor. Nah, ini kita akan banyak menggunakan cursor ya. Ini soalnya kok agak banyak ya. Nah, dihapus dulu saja. Ganti-ganti saja ya. Ini boleh kalian copy paste. Ini ya. Kita kurang lebih itu dua, oke, 2, 3, 4. Ada 5 ya. Nah, ada 5. Boleh copy paste saja. Kita sesuaikan gitu ya. Dan lalu di sini 0,2. Ini oke, kalau sudah kita inikan ke yang tingginya ya. Memang agak cukup panjang, tapi nggak apa, kita coba dulu. Ya, buka nanti tirainya gitu. Nanti postnya ganti jadi 1. Ini kita boleh copy paste saja ya, kita sesuaikan. Eh, Sebentar, ini else if ya, masih lanjut di sini. Kalian boleh kayak gini saja ya. Nah, seperti ini. Else if cahayanya kurang dari 500, postnya sampai dengan 1, maka steppernya itu jadi min ya. Berlawanan, postnya itu 0. Kalau kita else if begitu buat lihat apakah ada predator gitu ya, atau hewan liar gitu ya yang akan memangsa ayamnya gitu. Kita akan selanjutnya akan buat ini, fungsi RTDS ya. Kita belum tadi ya. Nah, yang ini ya, RTDS-nya. Kita buat dulu fungsinya. Ini kan ting pick ya, S-nya gede, lalu read, load, dan ini kan return data. Jadi seperti ini ya, kita running dulu saja. Nanti datanya itu yang terakhir ya, seperti biasa. Oke, ini ya, define. Nah, oke, tadi kita cek. Oke, kita running lagi. Lagi programnya cukup panjang. S data, sebentar. Oke, ini kayaknya kurang ini nih. Sebelah sini. Oke, coba kita running lagi. Ya, sip, sepertinya nggak ada error. Oke, jadi typo-nya tadi di bagian ini ya, else if-nya gitu ya. Jadi kurang kurung buka, kurung tutup ya gitu ya, kurawalnya gitu ya. Itu kurang tadi. Oke, waiting, datanya itu ya, 24, 40, 399, 48. 1 gitu ya. Oke, sip ya. Ini gerak ya.
Jadi servonya gerakin 300 misalkan berarti udah mau habis banget ya makanannya. Itu sudah betul. Nah, di sini satu ya. Satu ini sensor peer. Misalkan berarti ada mangsa yang mendekati kandang, maka nyala lampunya warna merah. Di sini udah tampil juga ya di layar sini untuk LCD-nya, suhunya 24, kelembaban 40, pakan 24, cahaya 448, terdeteksi 1 gitu ya. Oke, nah kita akan kirimkan data baru ya. Datanya kita geserkan ke sini ya. Nah ini 200.001. Untuk tingginya kita kurangi saja ya. Jadi biar lampunya mati, lampunya. Boleh diinikan lagi, lalu dinyalakan lagi aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, 5, 2, 1, 2, 3, 1 tingginya. Nah, ini berputar ya. Oke, ini sudah berputar. Ya, ini juga tingginya tadi masih ya, servonya. Makanannya berarti masih jauh banget. Gitu ya, udah sampai dasar. Nah, ini lampunya mati ya. Kenapa lampunya mati? Karena eh, nol ya sensor peer-nya. Berarti tidak ada ancaman sama sekali yang mendekati kandang. Jadi lampunya merah itu mati. Oke, itu saja ya untuk yang kandang ayam cerdas ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Dan mohon maaf sekali apabila terdapat kesalahan kata gitu ya dalam penyampaian materi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa semuanya ya.